Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Murdila Arni, NPM 2014051035, Prodi Teknologi Hasil Pertanian, kelas A, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung 2020. Pada praktikum kali ini, di mata kuliah Kimia Dasar, saya akan melakukan praktikum pembuatan larutan dengan bahan cair. Dalam kimia, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Larutan dapat berupa padat, cair, ataupun gas. Larutan terdiri dari dua komponen, yakni zat yang jumlahnya lebih sedikit dalam larutan disebut zat terlarut atau solut, sedangkan zat yang jumlahnya banyak daripada zat-zat terlarut dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Tujuan diadakannya praktikum adalah agar mahasiswa mengetahui tahapan proses pembuatan larutan dari bahan cair dan mampu membuat larutannya. Ada pula alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama, ada gelas, lalu ada sendok. Dan untuk bahan, ada garam, lalu ada warna makanan, lalu ada cuka dapur atau asam asetat, dan juga air. Perlakuan pertama yang akan kita lakukan adalah membuat larutan induk garam dengan konsentrasi larutan sebesar 5 molar dengan volume air 300 ml. Dan dari hasil perhitungan didapatkan sebesar 88 gram. Maka yang akan kita lakukan adalah membuat larutan induk. Karena pada praktikum ini saya tidak menggunakan timbangan, maka akan saya hitung menggunakan sendok. 88 gram garam sama dengan kurang lebih sebanyak 8,5 sendok makan garam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita tambahkan air sebanyak 300 ml atau setara dengan 20 sendok makan. 1, 2, sebanyak 100 ml. Lalu kita aduk sampai terlarut, tidak ada lagi garam yang berbentuk padatan, maka kita tetes dengan warna makanan sebanyak 1 tetes saja. Ya, cukup 1 tetes. Lalu kita aduk lagi. Jadi kita pindahkan ke gelas. Lalu kita beri label. Kita beri label dengan larutan induk. Larutan induk 5 m 5 ml 300 ml. Lalu selanjutnya kita akan membuat larutan dari bahan cair dengan konsentrasi sebesar 3 molar dan volume air 250 ml. Dan dari hasil perhitungan didapatkan 150 ml larutan garam.
Lalu kita akan masukkan 150 ml ke dalam gelas kosong, dimana 150 ml itu setara dengan kurang lebih 10 sendok makan. Jika sudah terdapat 150 ml larutan cair garam, untuk memenuhi mencukupi agar terbuat sebanyak 250 ml larutan, maka kita masih membutuhkan 100 ml air, di mana 100 ml air itu setara dengan kurang lebih 6,5 sendok makan. Kita tambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 setengah. Kita beri label lagi. Beri label 3N 250 ml larutan garam. Sebelum tempel label, kita pindahkan ke gelas terlebih dahulu. Baru ditempel label. Selanjutnya kita akan membuat lagi larutan dengan konsentrasi larutan 1 molar dengan volume air 250 ml. Dan dari hasil perhitungan didapatkan sebesar 50 ml larutan garam, dimana 50 liter itu setara dengan 3,5 sendok makan. Kita akan masukkan 1, 2, 3. Untuk mencukupi sampai ke 250 ml, maka kita masih membutuhkan 200 ml air. Dimana 200 ml air ini setara dengan kurang lebih 13,5 sendok makan air. Masukkan. Jika sudah, kita pindahkan lagi ke dalam gelas. Lalu kita tempel label lagi. Larutan 1 molar dengan 250 ml air. Larutan garam. Kita tempel. Lalu selanjutnya kita akan berlanjut membuat larutan dari cuka dapur atau asam asetat. Pertama, kita akan membuat larutan induknya dengan konsentrasi sebesar 25% dan 350 ml air. Di sini saya sudah menyiapkan 25% itu, dimana dari hasil perhitungan didapatkan 4,375. Di sini sudah dapat asam asetatnya ya. Lalu kita akan masukkan air sebanyak 300 ml, dimana setara dengan kurang lebih 20 sendok makan. Kita akan masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Setelah itu kita
masukkan lagi warna makanan sebanyak 1 tetes saja. Tetes saja. Ya, 1 tetes saja cukup. Kita aduk. Setelah kita aduk, kita pindahkan ke gelas. Kita beri label lagi. Beri label 25%, 300 ml asam asetat. Kita tempel. Simpan. Kita berlanjut ke perlakuan yang terakhir adalah membuat larutan cair dengan konsentrasi sebesar 2 molar dengan volume air sebanyak 250 ml. Dan dari hasil perhitungan telah didapatkan sebanyak 114 ml larutan asam asetat. Dimana 114 itu setara dengan kurang lebih 7,5 sendok makan. Akan kita masukkan 7,5 sendok makan. 3, 4, 5, 6, 7. Sudah ada 114 ml untuk mencukupi ke larutan sebanyak 250 liter, maka kita masih membutuhkan sebanyak 136 ml air, dimana itu setara dengan kurang lebih 9 sendok makan. Kita akan masukkan 9 sendok makan air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah ini kita pindahkan lagi ke dalam gelas. Gelas kita beri label lagi. 2 molar 250 ml air asam asetat. Sudah ditempel. Perhitungan yang digunakan untuk menemukan molar dari larutan garam dan juga cuka dapur atau asam asetat sebagai berikut. Ya, dari semua perlakuan yang telah dilakukan maka didapatkan 5 macam larutan. Di sini ada larutan induk sebesar 5 molar, lalu ada larutan garam 3 molar, larutan garam 1 molar. Di sini larutan induk sebesar 5 molar. Lalu terdapat pula larutan induk cuka atau asam asetat sebesar 25% dan larutan pengencerannya sebesar 2 molar. Ya, dapat dilihat tingkat kepekatan dari warna dari setiap larutan berbeda-beda. Dimulai dari larutan induk garam di mana warnanya lebih pekat, dan warna larutan selanjutnya yang telah diencerkan lebih muda. Sama pula dengan larutan pada asam asetat di mana larutan induknya terlihat warnanya cukup pekat, dan setelah diencerkan atau larutan sebesar 3 molar ini warnanya lebih memudar. Maka dapat disimpulkan larutan yang diencerkan tingkat kepekatan warnanya akan lebih memudar dari tingkat dari warna pada larutan induk yang ada. Ya, sekian praktikum saya pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya Siti Murnilah Arni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.